Bapa, Engkau selalu menopang kami, apapun tantangan, pergumulan yang kami hadapi. Dan bersama Tuhan Yesus kami cakap mengatasi segala perkara. Hari ini Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, biarlah itu membekali kami. Apapun yang sedang dialami oleh umat-Mu, kami percaya Engkau telah menetapkan kami sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang, karena Engkaulah yang telah merebut kemenangan itu di atas kayu salib bagi kami. Dan kami yang hidup percaya kepadamu, tinggal menikmati kemenangan dan mengisi kemenangan yang Tuhan berikan dengan cara hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini saya ingin menyampaikan firman dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai 19. Firman Tuhan berjudul tumbuh dalam kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat 19, saya akan bacakan demikian bunyinya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Mari baca bersama. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Kemarin sore saya baru saja mendarat setelah pelayanan 2 minggu di Amerika Serikat, East Coast dan West Coast, di Los Angeles, San Francisco, New York, dan kemudian di Philadelphia. Nah, dari Amerika ini saya pernah mendengar sebuah kisah menarik, saudara sekalian. Satu kali ada sepasang sejoli yang naik mobil, mereka akan pergi ke sebuah tempat rekreasi di daerah pegunungan. Dan pada waktu mereka dalam perjalanan di mobil itu, yang perempuan berkata, sayang, saya kok agak lapar ya. Bagaimana kalau kita mampir sebentar ke restoran fast food, lalu kita nggak usah makan di dalam, kita beli aja, nanti kita makan di mobil. Yang pria bilang, oke, kita belanja aja. Lalu mereka sampai di sebuah restoran dan kemudian pesan. Dan setelah selesai pesanannya mereka bawa dan melanjutkan perjalanan lagi. Nah, ketika mereka sedang di dalam mobil, si wanita mulai membuka kotak daripada fried chicken yang dia sedang pesan itu. Tiba-tiba dia kaget. Karena isinya bukan ayam, saudara. Isinya uang dolar. Selidik punya selidik, rupanya pemilik daripada restoran itu sedang mau setor uangnya ke bank. Nah, karena itu dia taruhnya di dalam kotak fried chicken tersebut. Mungkin supaya tidak menyolok. Lalu entah bagaimana ketuker, saudara. Jadi yang dibawa ke bank itu ayam goreng. Dan tidak ada bank yang pasti mau menerima ayam goreng tersebut. Sedangkan uang dolarnya diserahkan kepada pembeli. Dan pada waktu kedua orang ini melihat hal tersebut, mereka bilang, loh kok ada uang bukan ayam di sini. Wah, pasti salah kasih nih. Akhirnya yang pria bilang, kasihan tuh orang yang punya. Udah, kita balik lagi saja deh, kita balikin uangnya. Jadi mereka putar, saudara-saudara, dan mereka kembali ke restoran tersebut. Si pemilik lagi bingung karena uangnya hilang.
Lalu dia bilang, Bapak kehilangan uang ya? Tadi salah ngasih sih. Nih uangnya saya kembalikan, gak ada yang kurang, utuh semuanya. Waduh, si pemiliknya senangnya luar biasa. Dia bilang, tunggu sebentar, Anda mesti jangan pergi dulu. Saya akan traktir, kamu mau makan apa? Gratis. Bahkan yang tadi udah bayar, saya pulangin. Dan tunggu sebentar, saya akan panggil wartawan. Saya akan foto Anda berdua karena kita akan masukkan koran. Inilah contoh orang yang jujur di tengah masyarakat yang tidak jujur. Tiba-tiba si pria berkata, aduh jangan panggil wartawan, jangan foto kami berdua. Loh kenapa Pak? Bapak kan bisa jadi teladan dengan ibu. Maaf, saya sudah menikah dan wanita ini bukan istri saya, katanya. Jadi rupanya mereka itu jujur tapi berzina, saudara-saudara. Memang kita sedang hidup dalam satu dunia yang penuh dengan godaan yang begitu luar biasa. Dulu orang yang mau lihat pornografi harus beli majalah Playboy misalnya. Belinya juga di mana, dapatnya juga susah. Sekarang ini kalau saudara punya smartphone, saudara tinggal ketik, klik, saudara bisa lihat gambar-gambar porno tersebut. Walaupun pemerintah berusaha memblokirnya, tetapi pembuat situsnya lebih pintar daripada yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi bisakah kita di tengah dunia yang penuh dengan godaan ini bisa hidup kudus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Dulu untuk mendapatkan dosa rasanya susah. Sekarang dosa ada di ujung jari, tinggal klik kita bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan ingin agar kita anak-anaknya hidup kudus. Karena kekudusan adalah karakter Allah. Ibrani 12 ayat 14 berkata, kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Tuhan mau kita tumbuh di dalam kekudusan. Karena kekudusan adalah karakter daripada Tuhan sendiri. Dan kalau kita hidup makin hari makin taat kepada kebenaran, kita ini makin serupa dengan Tuhan. Dan bukan makin serupa dengan dunia, bukan serupa dengan iblis yang adalah roh-roh najis dan roh-roh jahat. Saudara sekalian, kenapa Tuhan mau agar kita hidup di dalam kekudusan sesuai dengan firman-Nya tadi? Dia yang telah memanggil kamu, menginginkan kamu hidup kudus. Sebab dia berkata, kuduslah kamu sebab akulah Allah yang kudus. Tuhan mau kita jadi anak-anak yang kudus. Sebab anak itu harus mirip seperti bapaknya. Kalau bapak surgawi kudus, anaknya harus hidup di dalam kekudusan. Kan bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Kalau bapaknya kudus, anaknya kudus. Kalau bapaknya kudus, anaknya tidak kudus, kan pertanyaan, ini anak bapak atau anak tetangga? Begitu saudara. Nah Tuhan mau kita hidup berkenan kepada Dia. Kita bilang, setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau Kristus hidupnya kudus, walaupun dia digoda, dicobai, dia tidak pernah berbuat dosa, bagaimana dengan kita? Kita kan mesti beda dari orang dunia. Kalau orang dunia nipu orang Kristen nipu orang, apa bedanya? Orang dunia utang gak mau bayar, orang Kristen utang gak mau bayar, malah lebih galakan yang utang daripada yang kasih pinjem. Lalu apa bedanya kita sama orang dunia? Karena ada anekdot, orang Indonesia sama orang bule juga ada bedanya. Kalau orang bule masuk restoran yang dilihat menu sebelah kiri. Apa makanan yang dijual? Capcay, puyung hai, barongsai. Orang Indonesia lihat yang sebelah kanan, mana yang paling murah, air putih gratis, itu yang dia pesan. Orang bule kalau naik taksi yang dia lihat pemandangan luar. Orang Indonesia kalau naik taksi yang dia lihat apa? Doko tahu, rupanya punya pengalaman. Bahkan kalau kita naik pesawat, pramugari di atas itu juga tahu yang habis makan itu siapa sih. Karena biasanya kalau selesai makan orang barat sendok garpunya lurus. Orang Jepang sendok garpunya silang. Orang Indonesia habis makan sendok garpunya hilang, saudara-saudara. Nah jadi kalau orang-orang dunia aja bisa membedakan satu dengan yang lain, apa bedanya kita dengan orang yang tak mengenal Tuhan? Bedanya adalah kekudusan. Karena Allah itu adalah Allah yang kudus, kita anak-anaknya harus hidup di dalam kekudusan.
Saya percaya begini, Tuhan gak takut loh sama orang Kristen yang rajin ke gereja tiap minggu. Tuhan gak takut loh sama pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta penuh, pendeta tua. Yang setan itu tidak takut loh kepada orang-orang sedemikian. Yang setan takuti adalah anak-anak Tuhan yang hidup berkenan kepada Tuhan, yang taat kepada kebenaran. Itulah yang membuat iblis menjadi takut. Kalau kita sekedar hanya nyanyi-nyanyi di gereja, setan bisa nontonin kita. Tapi kalau kita berjalan di dalam kekudusan, maka itulah yang membuat dia menjadi gemetar. Panggilan Tuhan kita harus tumbuh di dalam kekudusan. Apakah kekudusan itu? Kekudusan berasal dari kata Ibrani kadosi dan kata Yunani hagios. Dan itu artinya dikhususkan bagi Allah. Disendirikan, tidak boleh dipakai untuk maksud lain, tapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Alkitab berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita sudah dipanggil dalam kegelapan dosa, dan kita sekarang berjalan di dalam kekudusan kebenaran supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu artinya kekudusan, dikhususkan bagi Allah. Misalnya, ruangan ini dikhususkan untuk kebaktian, betul? Bisa nggak ruangan seluas ini digunakan untuk main pingpong? Bisa. Bisa nggak ruangan seluas ini digunakan untuk basar? Jualan makanan, jualan jus, jualan nasi kuning. Bisa tidak? Bisa. Bisa enggak ruangan seperti ini digunakan untuk seminar multi level, jualan multi level itu? Bisa atau tidak? Bisa. Apakah tempat ini biasa digunakan sebagai tempat basar, multi level, sebagai tempat main pingpong? Tidak. Kenapa? Karena ruangan ini sudah dikasihkan, dikhususkan menjadi tempat kebaktian. Betul? Walaupun sebetulnya ruangan ini kalau bangkunya dipinggirkan bisa saja menjadi tempat olahraga. Tetapi itu artinya kadosi, hagios. Kita tidak menggunakan ruangan ini untuk perkara-perkara lain yang sifatnya duniawi apalagi. Tapi dikhususkan untuk penyembahan kepada Tuhan. Nah Tuhan mau yang dikhususkan itu bukan cuma barang, bukan cuma tempat. Tapi hidup kita, hidup saya dan saudara dikhususkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah ayat 18 tadi berkata bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Saudara sekalian, pada waktu orang Israel akan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan menulahi bangsa Mesir dengan 10 tulah. Dan yang terakhir adalah anak sulung orang Mesir mati. Tapi Tuhan bilang, malaikat maut akan lewat dan rumah yang tidak ada ambang tanda darah di ambang pintu rumahnya, darah anak domba, maka anak sulungnya akan mati. Dan orang Israel yang mendengar itu taat, lalu mereka membunuh anak domba dan darahnya disapukan pada ambang rumahnya. Mereka selamat. Dan ini sebetulnya adalah lambang bahwa keselamatan itu tidak bisa dilakukan dengan perbuatan baik, dengan emas, dengan perak, kita bayar mahal. Tapi hanya darah Tuhan Yesus Kristus yang mampu menyelamatkan kita dari dosa. Dan ketika kita percaya, status kita berubah. Bukan lagi orang berdosa, tapi orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dan posisi kita dulu adalah budak dosa. Tapi Roma 6 ayat 18 berkata setelah kita percaya, kita harus tahu status kita. Kita adalah budak kebenaran. Budak itu harus melakukan apa saja yang diperintahkan oleh tuannya. Kalau ada tawanan perang, mereka diikat. Lalu pimpinan perang berkata jongkok, mereka harus jongkok. Kalau pemimpin berkata lari, mereka harus lari. Kalau pemimpin bilang tiarap, mereka harus tiarap. Karena budak harus ikut apa saja yang diperintahkan oleh tuannya. Dulu sebelum kita ada dalam Kristus, kita ini adalah budak dosa. Kita tahan dosa, kebobolan terus.
Mungkin ada di antara saudara yang tahu bahwa merokok tidak baik, merokok merusak kesehatan. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tidak baik untuk mengasapinya dengan asap rokok. Tapi kalau udah malam-malam makan, hujan gerimis, rasanya mulut ini asem semua kalau nggak ada rokok. Di rumah nggak ada rokok, duit nggak ada. Tapi desakan di dalam hati berkata, Ji, Sam, Su. Maka kita pergi ke warung sebelah, lalu kita ngutang untuk dapatkan rokok tersebut. Kenapa bisa demikian? Walaupun kita sadar, kita tahu bahwa itu tidak cocok dengan firman. Karena kita adalah budak dosa. Apa saja yang diperintahkan oleh si iblis, kita ikut. Tapi kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita bukan lagi budak iblis. Kita budak Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau Tuhan berkata hiduplah kudus, maka kita harus taat kepada pimpinan Dia. Haleluya. Inilah darah yang luar biasa, yang telah melepaskan kita dari kehidupan yang lama. Darah Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah membaca kisah, ada seorang dari Malaysia namanya Kabitman Saki. Satu kali dia mengalami kecelakaan, tabrakan di jalan raya. Banyak darah yang keluar, dilarikan ke rumah sakit, harus ditransfusi darah karena perlu beberapa labu darah karena darahnya banyak yang tumpah. Dan ketika diperiksa, para dokter kaget karena jenis darahnya, golongan darahnya unik, aneh, jarang. Biasanya kan orang O, A, AB, B begitu. Dia golongan darahnya AOB. Disebut golongan darah Bombay. Karena pertama kali golongan darah ini ditemukan di kota Bombay atau Mumbai di India. Dan ternyata dalam penelitian hanya beberapa belas orang di dunia yang punya golongan darah AOB semacam ini. Bingunglah rumah sakit, dicoba dicari data-data siapa yang orang yang punya golongan darah semacam ini. Sampai akhirnya didapat data ada orang yang bersedia menyumbangkan darahnya, golongan darah AOB, darah aneh ini, tapi lokasinya di Montreal, di Kanada, tabrakannya di Malaysia. Waduh saudara, kalau enggak ditransfusi dia bisa mati. Akhirnya dengan berbagai macam cara, diterbangkanlah golongan darah yang langka ini sampai ke Malaysia. Dan untunglah nyawa Kabitman Saki terselamatkan. Saya mau bilang, kalau darah AOB yang cuma dimiliki belasan orang bisa menyelamatkan nyawa seorang Kabitman Saki di Malaysia, ada satu jenis golongan darah lain. Darah yang bisa melepaskan kita dari api neraka. Darah yang bisa memberikan kemenangan kita dari dosa. Dan darah itu tidak dimiliki belasan orang, hanya satu pribadi yang memilikinya. Darah Yesus itu sanggup melepaskan kita, sanggup menyelamatkan kita, sanggup memperbaharui kehidupan kita. Dan kalau saudara percaya kepada Yesus, mengalir darahnya di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ada yang bilang golongan darah Yesus itu golongan darah O katanya. Karena kalau nyanyi oh darah yang kudus, kebetulan saya darah O saudara sekalian. Tapi yang penting bukan golongan darah O atau A dan sebagainya, tapi ada darah Yesus yang ada dalam hidup kita. Karena itulah kunci utama supaya kita hidup di dalam kekudusan, menang terhadap dosa. Nah sekarang kita akan lihat, kalau Tuhan mau kita hidup kudus, dan secara logika sangat sulit untuk hidup kudus, bagaimana caranya kita bisa hidup kudus? Karena Tuhan pasti tidak akan pernah memberikan perintah kalau kita sadar kita tidak mampu melakukannya, bukan? Nah yang pertama saudara sekalian, Alkitab tadi berkata dalam ayat 13 bagian A, dari 1 Petrus pasal pertama, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. Saya melihat di sini, cara yang pertama yang diajarkan Alkitab supaya kita tumbuh dalam kekudusan adalah menjaga pikiran. Waspadalah, siapkanlah akal budimu. Kenapa Tuhan mengajarkan kita untuk menyiapkan akal budi kita? Our mind, pikiran kita. Karena ternyata medan peperangan itu sebetulnya ada di pikiran. Orang itu menang atau kalah di pikirannya. Kalau dia pikirannya penuh dengan perkara-perkara dosa, maka sikap hati dan kemudian perbuatannya
akan mengikuti hal tersebut. Orang berzina itu kan pertama-tama bukan dari perbuatannya. Orang berzina itu mulai dari pikirannya. Kalau pikirannya mulai menghayal, mengimajinasi, merenung-renungkan, lama-lama hatinya suka, ada mau, ada keinginan, maka dia bisa merancangkan hal untuk kemudian perselingkuhan itu bisa terjadi. Karena itu 2 Korintus 10 ayat 5 berkata demikian. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Semua pikiran-pikiran yang melayang-layang ditaklukkan dalam nama Yesus. Kalau ada pikiran kotor, dalam nama Yesus. Kalau ada pikiran najis, dalam nama Yesus. Maka ada kemenangan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Buang pikiran yang sia-sia dan segera ganti dengan pikiran yang mulia, dengan pikiran yang baik. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bagaimana supaya kita menang dalam pikiran? Buang pikiran negatif, bukan pikiran kotor, buang pikiran najis, lalu ganti dengan pikiran yang kudus, mulia, berkenan kepada Tuhan. Jadi begini, kalau kadang-kadang ya kita digoda oleh pikiran kotor, kita usir sekali saja, dalam nama Yesus pergi engkau. Setelah itu ganti pikiran kita dengan pikiran yang baik. Yang kita pikir bukan godaan itu. Yang kita pikir ibadah di gereja, kita nyanyi, menyembah Tuhan, kita lihat dan ingat khotbah-khotbah yang disampaikan. Pikirkan perkara di atas yang penuh kemuliaan Allah, bukan pikirkan perkara yang di bumi. Pikiran kita pasti akan berubah menjadi baik. Jangan terlalu serang pikiran negatif. Ada orang bilang gini, saya nggak mau pikir kotor, saya nggak mau pikir kotor, saya nggak mau pikir kotor, saya nggak mau pikir kotor. Kira-kira di pikirannya ada apa? Pikiran kotor. Coba dalam 1 menit ini Bapak Ibu Saudara, saya minta jangan pikir gajah, oke? Siap? Jangan pikir gajah. Jangan pikir gajah yang besar, jangan pikir gajah yang belalainya panjang, jangan pikir gajah yang telinganya lebar, jangan pikir gajah kalau gajah injak saudara, saudara bisa jadi perkedel. Jangan pikir gajah, siap? Jangan pikir gajah, jangan pikir gajah, jangan pikir gajah. Apa yang saudara sedang pikir? Gajah. Karena ketika kita menyerang si gajah, gajahnya muncul terus. Bagaimana supaya kita tidak pikir gajah? Pikir yang lain. Pikirkan mobil. Mobil yang warnanya merah menyala. Mobil yang bisa dibuka kap atasnya. Mobil yang peleknya bagus sekali, modern. Mobil yang ketika dinaiki, waduh, empuk sekali kursinya. Kalau saudara pikir mobil, saudara tidak akan pikir gajah lagi. Betul? Kecuali engkau pikir ada mobil naik gajah. Atau ada gajah naik mobil, begitu ya. Masih ada unsur gajahnya. Jadi pikirkanlah perkara-perkara yang baik. Bagaimana caranya mengisi dengan pikiran kita dengan yang baik? Baca firman setiap hari. Karena firman ketika dimasukkan, semua yang benar, semua yang suci, semua yang sedap dengar, pikirkanlah semuanya itu. Mau hidup kudus? Gak pernah baca Alkitab? Nonsen, bohong. Jadi kalau orang gak suka baca Alkitab, pikirannya itu gak pernah kudus, saudara. Karena hanya firman yang membawa kita di dalam kekudusan. Lihat orang rasanya iri, lihat orang suka mikir negatif. Karena pikiran kita tidak kudus, karena tidak diisi dengan firman Tuhan. Isi dengan firman. Kalau boleh dibilang pikiran kita itu ibarat gelas kosong. Gelas kosong saudara isi dengan Coca-Cola, luber, keluarnya apa? Coca-Cola. Gelas kosong diisi dengan air got, air comberan, luber, keluarnya apa? Air comberan. Apa yang kita isikan input itu mempengaruhi outputnya. Satu kali ada pendeta sakit, panas tinggi badannya, demam 39 lebih derajat Celcius sampai akhirnya mengigau. Dan waktu dia mengigau ngomong ngaco, nggak sadar,
Dia teriak begini, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi waktu dia ngaco, mengigau, gak sadar, yang keluar ayat-ayat. Kenapa? Karena tiap hari diisi dengan ayat. Nah, saya mau tanya, kalau saudara misalnya minggu depan sakit panas, mengigau, ngaco, ngomong ngaco, kira-kira sebutin apa? Jangan-jangan sebutin nama suami orang atau nama istri orang, karena pikiranmu penuh dengan hal semacam itu. Tapi kalau kita isi pikiran kita dengan firman, gelas kosong diisi Coca-Cola, keluarnya juga Coca-Cola. Kalau pikiran kita diisi dengan hal yang baik, pasti hal yang baik itu ada di dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 2 berkata, jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubah berasal dari kata metamorfosa, berubahnya seekor ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Ada banyak orang senang dengan kupu-kupu yang lucu. Tapi orang tentu tidak suka dengan ulat, saudara. Nah, tahukah saudara, hidup kita tanpa dirubah oleh kuasa firman, itu menjijikan seperti ulat. Kalau ada di antara kita yang hari ini, pikirannya rasanya kotor, iri, najis, penuh dengan dendam, dalam nama Yesus, dibersihkan oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus, pikiranku kudus, bersih, disucikan. Dan saya percaya itu adalah awal untuk kita memperoleh kemenangan. Amin, saudara. Nah, ada satu hal yang kita harus pahami begini. Setiap kali iblis menggoda kita, tapi kita memilih untuk tidak jatuh di dalam dosa, tapi kita memilih kebenaran, kita akan makin serupa seperti Kristus. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kalau ada godaan dalam pikiran dan hidup kita, tapi kita berkata, tidak iblis, aku mau taat kepada perintah Tuhan. Aku bukan lagi hamba dosa, aku adalah hamba kebenaran. Kita makin serupa seperti Yesus, saudara. Tapi kalau kita kalah kepada godaan, berarti kita makin serupa seperti iblis, serupa dengan roh najis. Ingat ini, pencobaan bukan atau belum dosa. Tetapi mengiyakan pencobaan adalah dosa. Saudara ingat, satu kali Daud lagi jalan-jalan di atas sotoh istana. Lagi jalan-jalan di atas atap. Tiba-tiba lihat ada wanita namanya Berseba, istri Ulia, lagi mandi. Sudah dosa belum itu Daud? Dosa atau belum? Ada orang kebetulan mandi, Daud jalan-jalan. Daud kan nggak tahu ada orang lagi mandi. Lagi jalan-jalan, ada orang mandi. Sudah dosa atau belum? Belum. Siapa suruh raja jalan dia mandi? Kan kebetulan namanya, saudara. Kebetulan, bukan berkat ya. Kebetulan, saudara-saudara. Tapi begitu dia lihat orang mandi, begitu, ada yang mandi. Kalau kita Kristen sekarang kita bilang, dalam nama Yesus, balik. Dosa atau enggak? Enggak kan? Yang membuat dia berdosa bukan pandangan pertama. Tapi waktu dia balik, cakep juga ya. Pandangan kedua, noleh lagi. Pandangan ketiga, pandangan keempat. Lalu mikir-mikir, gimana ya kalau saya kenal? Lalu merencanakan, tolong panggil saya mau kenalan. Ya perempuan dipanggil raja, ada apa ya raja? Kehormatan buat saya. Wah, akhirnya terjadilah perzinahan. Saudara-saudara, jadi begitu kita digoda, itu belum jatuh dalam dosa. Tapi kalau sudah mengiyakan, jatuh dalam dosa. Nah sekarang ini, saudara tahu sejak Amerika Serikat mengumumkan legalisasi same-sex marriage, pernikahan sejenis, maka mulai banyak orang-orang di Indonesia juga ngaku, saya ini sebetulnya suka laki sama laki begitu, atau perempuan sama perempuan. Aduh, ini memprihatinkan. Tapi saya mau bilang begini, godaan bisa dialami oleh heteroseksual atau homoseksual.
Kalau misalnya saya laki, senengnya itu sama perempuan yang cantik misalnya. Tapi kalau saya homoseksual, lihat perempuan cantik nggak menarik. Maka lihat seorang pemuda yang maco atau ngaco, nah itu lebih tertarik, saudara sekalian. Nah tetapi selama itu baru merupakan ketertarikan, godaan, itu belum dosa. Tapi ketika kita mulai mengiyakan godaan itu, mulai mikir, mulai berzina dengan pikiran, mulai melakukan langkah-langkah untuk melakukan pendekatan, di sanalah kejatuhan itu sudah mulai terjadi. Jadi apakah heteroseksual atau homoseksual, mereka punya godaan yang sama dan kita harus hentikan itu. Memang memprihatinkan sekarang dunia di mana kita berada ini. Laki senang sama laki, dinikahkan. Saya waktu di Amerika kemarin ada seorang petugas catatan sipil di Kansas namanya Kim Davis. Lalu didatangi pasangan homo, laki sama laki, minta dinikahkan dengan catatan sipil. Dia bilang, maaf, saya tidak bersedia buat surat untuk Anda karena saya orang Kristen. Dia Kristen Katolik, saudara. Dan akibatnya apa? Dia ditahan oleh pemerintah dengan tuduhan tidak taat kepada aturan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Masuk penjara. Bayangkan deh saudara sekalian. Ada pendeta nggak mau menikahkan, masuk penjara sekarang. Aniaya sudah mulai terjadi di Amerika Serikat. Dan saya kemarin khotbah, saya mengingatkan mereka bersyukur walaupun aniaya datang. Indonesia sudah mengalami aniaya lebih dulu. Aniayanya lebih secara fisik. Tetapi saya mau bilang, gereja justru berkembang ketika ada aniaya. Gereja makin dihambat, makin merambat, makin dijepit, makin melejit, makin ditebang, makin berkembang. Untunglah akhirnya juri memutuskan Kim Davis tidak perlu ditahan lebih lama, dia dibebaskan. Ini sedang terjadi. Saya pernah dengar nih kemarin waktu saya ada di sana, seorang rekan hamba Tuhan cerita, Pak, aduh saya prihatin banget begini loh ya. Ada seorang pria datang ke Amerika Serikat, lalu kemudian dia kerja di sana, laki-laki, udah kerja sekian tahun gak pulang-pulang, saudara sekalian. Lalu dia tulis surat sama mamahnya, dia telepon mamanya, "Mah, saya mau menikah bulan ini, mama datang ya." Udahlah, mama cuma datang, semua pernikahan kalau di sini bukan orang tua yang ngurus, anak yang ngurus, pokoknya mama hadir saja. Wah seneng mamanya saudara, anaknya udah di Amerika Serikat, ketemu jodoh, wah pasti berhasil dan sebagainya. Datanglah. Si mama, dan pada hari H pernikahan itu, mamanya kaget saudara-saudara. Kenapa? Waktu menikah dia laki-laki, jadi mempelai wanitanya saudara sekalian. Jadi laki-laki sama laki-laki, pingsan tuh saudara. Pingsan, nangis, hancur hati. Dan itu yang sedang terjadi. Dan sekarang pulang ke Indonesia agak hilang ingatan ibunya. Ini dosa yang sedang merajalela di atas muka bumi ini. Dan apapun bentuknya, heteroseksual, homoseksual, kita harus sadar. Setiap kali iblis menggoda kita dan kita mengikuti tawarannya, kita makin serupa seperti roh najis itu. Tapi setiap kali iblis menawari kita godaan dan kita berkata tidak, dalam nama Yesus aku taat, kita akan makin mirip seperti Tuhan Yesus. Pilihannya ada di kita, yes or no. Pencobaan bukan dosa, tapi mengiyakan pencobaan adalah dosa. Kalau boleh dibilang, pencobaan adalah soalnya. Respon saudara adalah jawabannya. Apa respon kita terhadap godaan itu menentukan hasilnya. Ada seorang reformator gereja bernama Martin Luther pernah berkata ini, saya tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala saya,
Tapi saya bisa mencegah burung itu kalau dia mau hinggap dan bersarang di atas rambut saya. Artinya, kita nggak bisa menghalangi godaan-godaan itu bisa datang dalam kehidupan kita. Tapi kalau dia mau bersarang dalam pikiran kita dan mau menjatuhkan kita, kita bisa menolaknya dalam nama Yesus. Saudara, tiap orang itu punya kelemahan. Pencobaannya apa? Ada orang yang lemah dalam bidang seksual. Ada orang yang lemah dalam bidang uang. Kalau nyeleweng gitu sih enggak. Tapi kalau lihat, aduh saya lagi butuh uang. Ini ada orang temen titip uang sama saya. Atau ini ada uang kantor ini. Tapi saya pinjam dikit lah, saya pinjam sebentar lah. 2-3 hari kan masih dilaporkan minggu depan. Aduh saya mau ambil, itu godaan loh saudara. Mungkin engkau tidak tergoda dalam masalah seksual. Tapi engkau tergoda dalam masalah keuangan. Engkau juga bisa jatuh dalam dosa. Mungkin ada yang tergoda dalam bidang amarah. Gampang marah, misalnya kalau saudara lagi nyetir mobil, ya, lihat cewek lewat biasa aja, ya. Lalu kemudian kalau lagi nyetir mobil tiba-tiba dikejar sama mobil lain, wah, langsung mulai marah. Nah itu godaan juga saudara sekalian. Disinilah kita harus tahu dalam hal apa seringkali kita jatuh di dalam dosa. Kalau di gereja gaya seperti pendeta, keluar gereja lagi nyetir seperti pendekar. Nah kita harus tahu saudara, godaan-godaan ini seringkali bisa datang dalam hidup kita. Tapi kita harus minta tolong kepada Tuhan dan berkata tidak kepada pencobaan tersebut. Jadi yang pertama, jaga pikiran kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita hidup dalam kekudusan? Kita harus mengharapkan kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-13. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Jadi yang pertama, untuk menang atas godaan kita harus menjaga pikiran. Yang kedua, kita harus mengharapkan kasih karunia Tuhan. Pertanyaan pentingnya, bisakah kita hidup kudus dengan usaha manusia? Jawabannya tidak. Kalau begitu bagaimana kita harus hidup kudus? Hanya kasih karunia Tuhan yang memampukan semuanya. Kalau kita kudus itu karena anugerah Tuhan, saudara. Disinilah kita perlu memahami firman Tuhan dalam Filipi pasal 2. Ayat yang benar 12 dan 13. Filipi 2 ayat 12 dan ayat 13 berkata demikian. Filipi 2 ayat 12 dan ayat 13. Kalau sudah menemukan ayat itu, saya mau ajak kita membaca ayat ini bersama dengan suara yang keras. Oke? Filipi 2 ayat 12 dan ayat 13. Ayat 12 Pak. Ya. 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bagaimana supaya kita hidup kudus? Kerjakanlah keselamatanmu. Mungkin saudara berpikir, buat apa kita mengerjakan keselamatan? Bukankah Tuhan sudah mengerjakannya di atas kayu salib? Dan dia berkata, it finished, sudah selesai. Benar, Tuhan telah mengerjakannya bagi kita. Tapi ayat ini berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Dalam bahasa Inggris, bukan work for your own salvation. Bukan bekerja untuk mendapatkan keselamatan. Tapi work off atau work out. Jadi pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik sebagai hasil, sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Bukan gara-gara kita melakukan kebaikan kita selamat. Tapi karena kita sudah diselamatkan, maka ada buktinya bahwa kita sudah diselamatkan. Yaitu kita berbuat baik.
Work out artinya work to full completion. Complete. Sampai pada akhirnya. Seperti Indonesia sudah merdeka. Kita berjuang sekarang bukan untuk merebut kemerdekaan lagi. Tapi kita berjuang untuk mengisi kemerdekaan itu. Alkitab berkata dalam Efesus 2 ayat 8-10 demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita selamat karena iman, tapi karena setelah kita selamat kita harus berbuat baik sebagai wujud bukti kita sudah diselamatkan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan itu, kata Alkitab. Tahukah saudara, ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, ada 3 hal yang dia lakukan. Pertama, dia mengubah status kita dari orang berdosa menjadi orang kudus. Dan itu yang namanya justification, pembenaran karena iman. Sebetulnya kita ini yang hadir di tempat ini bisa dibagi di dalam 4 kelompok. Pertama, orang berdosa, statusnya orang berdosa, belum lahir baru, dan suka berbuat dosa. Atau kedua, kita ini statusnya orang berdosa, belum lahir baru, tapi suka berbuat baik. Ada enggak orang yang tidak percaya Yesus, tapi suka nolongin orang? Ada, mati masuk surga atau neraka. Neraka, karena statusnya orang berdosa. Jadi ada orang berdosa suka berbuat dosa. Ada orang berdosa statusnya tapi suka berbuat baik. Atau kemungkinan ketiga, kita ini bukan lagi orang berdosa karena sudah percaya Yesus lahir baru, kita orang kudus. Tapi masih suka berbuat dosa. Apakah itu saudara dan saya? Ataukah yang keempat ini yang Tuhan inginkan? Kita orang kudus dan kita harus berbuat baik. Karena itulah buktinya bahwa kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Saudara, yang kedua setelah status, justification, yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah proses, sanctification. Pengudusan. Tuhan yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan itu sendiri. Kalau kita dekat sama Tuhan, rajin doa, rajin ibadah, buah roh itu mengalir, saudara. Orang jelek-jelekin kita bilang, Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ini proses. Dulu kalau saudara naik mobil, disalip sama orang, nyeng. Saudara responnya nyalip orang itu lagi, nyeng. Emang saya kalah, wah mulai kebut-kebutan. Itu dulu. Sekarang begitu orang, nyeng. Kita masih kesel. Kurang ajar lu. Tapi kita udah gak ngejar dia. Udah agak lumayan dikit saudara sekalian. Sekarang makin tumbuh lagi dalam proses. Orang ngejar kita, ngeng. Kita bilang biarin. Mungkin dia sakit perut, gak apa-apa lah, gak apa-apa. Kita tenang saja mengemudikan mobil. Oh berarti prosesnya makin lama makin baik saudara. Proses. Hidup itu proses. Sabar itu proses. Bapak-bapak nungguin istri make up, sabar nggak? Kan proses. Mau ke gereja, suami udah di dalam mobil, istri masih merah, biru, kuning, hijau, coklat. Suami udah sabar. Sampainya istri lari, pakai sepatu aja nggak bisa dia. Bawa itu sepatu, masuk ke mobil, dia tutup pintu, langsung di dalam mobil udah diem-dieman. Suasananya malam kudus, sunyi dan senyap, saudara-saudara. Begitu 5 menit mau sampai ke gereja, istri mau pakai sepatu, kaget karena salah ambil, satu biru, satu merah. Pap, salah ambil, balik lagi. Apa enggak hilang sabar suami-suami? Saudara, ini kan proses dalam hidup kita. Jadi pendeta itu diproses Tuhan loh saudara. Saya mau bilang. Kalau jadi pendeta itu kan dilihatin sama orang. Seperti pakai mikroskop.
Ya toh, kalau jadi jemaat mah dia mau gimana? Ya namanya juga jemaat. Oh jemaat kok begini? Ya jemaat lah. Pendeta begini, wah masa pendeta begitu? Wah saudara sekalian, kalau jemaat jatuh dalam dosa, dia ingin pendeta berkata, Bapa ampunilah dia. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Maklumlah jemaat. Tapi kalau pendeta jatuh dalam dosa, jemaat bilang apa? Bapa salibkan dia. Dia sudah tahu apa yang dia perbuat. Aduh susah saudara sekalian. Jadi hamba Tuhan itu susah. Diproses sama Tuhan untuk lebih sabar. Saya perhatiin saudara ya. Di gereja itu suka banyak manusia sulit. Tahu manusia sulit? Kita baik sama dia jahat sama kita. Kita nolongin, dia fitnah kita. Kita kasih duit, dia malah jelek-jelekan kita. Pernah ketemu manusia sulit? Dan anehnya manusia sulit itu punya ciri yang sama. Panjang umur, saudara. Jadi kita cukup lama bersama dengan dia di atas muka bumi. Kadang-kadang saya tidur subuh-subuh ada yang telepon. Seorang pengurus telepon, Pak udah tahu belum? Kenapa? Si A meninggal. Hah? Meninggal? Pengurus yang baik, setia, suka nyumbang, gak pernah banyak ngomong. Meninggal, usia paling 60 kurang dikit malah saudara. Aduh, dalam hati Tuhan kok dia yang meninggal. Kenapa bukan sederetan nama ini yang suka bikin kacau yang dipanggil dulu. Proses. Tapi kan pendeta gak boleh doa jahat saudara-saudara. Jadi biar panjang umur saja. Kalau saudara ngalami proses seperti itu, ingat kita ini diproses makin mirip seperti Yesus. Justification, pembenaran. Sanctification, pengudusan. Hasilnya glorification, pemuliaan. Perfection, kita akan sempurna, kudus sempurna, bukan di bumi, tapi nanti di dalam kerajaan sorga. Jadi keselamatan bukan hanya soal masuk sorga nanti, namun karakternya tumbuh hingga serupa seperti Kristus. Sehingga saya mau katakan, tumbuh dalam kekudusan sama dengan tumbuh menjadi serupa seperti Yesus. Kalau kita menang atas pencobaan, berarti makin mirip seperti Yesus. Kalah terhadap percobaan, semakin mirip seperti iblis. Sehingga manakah pilihan yang harus kita pilih? Hidup berdasarkan kasih karunia. Tuhan, aku sudah dibenarkan, aku sudah disucikan, aku menghidup di dalam kasih karunia. Menurut Agustinus ada 4 tingkatan moral kehidupan manusia. Pertama, bisa berdosa. Ini Adam dan Hawa sebelum digoda, sebelum jatuh dalam dosa. Mereka hidup kudus, tapi kekudusannya belum teruji, jadi bisa berdosa. Yang kedua, tidak bisa tidak berdosa, yaitu semua manusia, anak buah Adam yang sudah jatuh dalam dosa, belum lahir baru. Tidak bisa tidak berdosa. Mau nahan-nahan dosa pasti kebobolan, dosa lagi. Yang ketiga, bisa tidak berdosa. Ini khusus bagi orang yang sudah lahir baru dan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Bisa tidak berdosa. Yang keempat, tidak bisa berdosa, yaitu kita kalau sudah ada di dalam kerajaan sorga. Perfection, glorification. Saudara nomor berapa? 1, 2, 3, 4. 1 udah gak bisa karena itu Adam. 4 belum karena belum di sorga. Jadi antara nomor 2 atau 3, tidak bisa tidak berdosa. Dosa terus karena saudara adalah hamba dosa, atau kita bisa tidak berdosa karena kita adalah hamba kebenaran. Kalau kita menang atas segala godaan. Dan kalau kita mau menjadi orang yang bisa tidak berdosa. Karena itu ayat 14, jadilah anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang membuat kita melakukan tindakan bodoh. Dan yang kedua, hiduplah takut akan Tuhan. Takut di sini bukan ketakutan, tapi menyegani Tuhan, menghormati Tuhan, takut melukai hatinya. Ayat 17. Seorang anak SMA perempuan, begitu selesai sekolah, teman-temannya bilang, yuk kita nonton dulu yuk, nonton yuk. Dia bilang, enggak saya udah bilang sama mama, saya pulang sekolah, langsung mau bantuin mama hari ini, dia mau bikin kue. Kamu, anak mami, takut ya sama mama? Ya saya takut sama mama, tapi bukan takut dia marah. Saya takut melukai hatinya, karena dia sangat baik buat saya. Kenapa kita tidak mau berbuat dosa?
Kita tidak takut kepada Tuhan yang akan memukul kita dengan geramnya dan memasukkan kita dalam api neraka. Karena siapa orang yang percaya kepada Kristus dijamin keselamatannya. Tidak ada penghukuman lagi bagi orang yang hidup dalam Kristus. Tapi kita takut melukai hatinya. Kita mau hidup menyukakan hati Tuhan. Siapa di antara saudara yang hari ini merasa ada pergumulan-pergumulan, ada pencobaan yang kau alami. Dan pikiranmu seringkali berkata, ya aku ikuti saja godaan. Maukah kita berkata, aku mau menang. Aku berkata tidak kepada godaan. Karena ketika aku berkata tidak, aku makin serupa seperti Yesus. Jaga pikiranmu, minta kasih karunia Tuhan yang menguduskan. Saya percaya Tuhan akan membuat kita berkemenangan dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan sebuah pujian. Bagikan bejana yang siap untuk dibentuk. Aku mau seperti Engkau ya Tuhan Yesus.